Selamat siang Pak Ade dan Pak Hadi. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok The Confused Heart yang beranggotakan saya sendiri, Brian Esten, dengan rekan saya Ekin Tanuwijaya dan Reza Mario ingin mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat yang berjudul Proficiency of Several Data Masking Method in Handling Data Sensitivity Problems. Nah, next. Untuk abstrak dari presentasi ini, data merupakan aset yang paling berharga dalam sebuah perusahaan. Data ditangkap, ditampung, dan dianalisa untuk menghasilkan business insights. Business insights dapat berupa pola atau tren yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bisnis sebuah perusahaan. Sehubung dengan nilai yang ditawarkan, data menjadi incaran oknum-oknum jahat yang berusaha membobol data dan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Topik pembahasan dari presentasi ini adalah menjelaskan teknik data masking sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Next. Introduction. Seperti yang sebelumnya telah dinyatakan, data menjadi sasaran oknum-oknum jahat dikarenakan nilai yang dapat diambil dari sebuah data. Oleh karena itu, kami yakin bahwa lapisan keamanan tambahan sangat dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan data. Lapisan keamanan yang akan kami bahas bukan merupakan sebuah mekanisme keamanan yang kompleks, melainkan sebuah teknik untuk melindungi data sensitif dengan menukarnya menjadi data fiktif yang terlihat asli. Next. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai research question dari paper kami. Yang pertama adalah apa saja kriteria dari metode data masking yang bisa kami anggap baik. Yang kedua, apa metode data masking yang dapat menyediakan tingkat keamanan yang tinggi kepada data yang bersifat sensitif. Dan yang ketiga adalah apakah metode data masking sekarang bisa untuk menjaga ketersediaan, usability, serta kerahasiaan data secara bersamaan dalam waktu yang sama. Selanjutnya adalah research metodologi. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan sebelumnya, maka kami mengumpulkan 27 research paper yang relevan dengan tema data masking. Nah, setelah mengumpulkan 27 research paper tersebut, 7 paper dianggap gagal melalui tahap screening akibat topik yang dibahas dianggap kurang relevan atau terlalu luas terhadap topik pembahasan paper kami. Nah, 20 paper sisanya dibagi menjadi dua, yaitu 18 research paper digunakan untuk basis dari literatur review, sedangkan 2 research paper sisanya digunakan untuk mendukung argumen pada bab hasil dan pembahasan. Pada bab literatur review, diperoleh definisi dari data masking, yaitu data masking merupakan algoritma yang dibuat untuk menyembunyikan data sensitif dengan data lain yang mirip serta serupa dengan data sebenarnya. Lalu ada juga kegunaan data masking, yaitu untuk mencegah data terekspos oleh pihak ketiga, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat menyebabkan kebocoran dan penyalahgunaan data. Lalu ada hukum dari data masking. Yang pertama adalah irreversible. Irreversible di sini maksudnya adalah data yang telah dimasking tidak boleh sampai bisa dikembalikan formatnya ke dalam bentuk data aslinya. Yang kedua menjaga integritas data. Yang ketiga, proses masking harus dapat dilakukan berulang-ulang kali agar kerahasiaan data aslinya dapat terjaga dengan baik. Yang keempat, hasil masking harus dapat mewakili data aslinya agar dapat digunakan untuk keperluan lain seperti untuk acuan pengembangan atau development. Next. Lalu ada metode data masking. Yang pertama adalah substitution. Substitution adalah teknik data masking yang mengubah data asli yang ada dengan data yang ada pada tabel substitusi. Yang kedua adalah shuffling. Shuffling adalah data masking yang dilakukan dengan mengacak-acak data dengan data yang ada pada dataset yang sama. Yang ketiga, numeric and data variance manipulation. Teknik ini adalah data masking yang dilakukan dengan mengubah data yang berbentuk angka dengan angka random. Yang keempat adalah masking out. Metode data masking yang mengubah struktur data menjadi karakter random seperti tanda tanya atau X dan lain-lain. Yang kelima adalah tokenization. Tokenization adalah metode data masking yang mensubstitusi data sensitif dengan data yang tidak sensitif di dalam database yang sama. Yang keenam adalah encryption.
Encryption adalah metode data masking yang mengubah seluruh formatting data, dan hasil dari encryption sangatlah abstrak, sehingga tidak terlihat mirip dengan data aslinya. Lalu yang terakhir, pada literatur review kita mengetahui adanya advanced data masking method. Advanced data masking method ini adalah data masking yang menggabungkan 2 atau lebih data masking method atau ekstensi dari data masking yang sudah ada. Next. Dari hasil literatur review yang kami lakukan, kami mendapat pengetahuan bahwa sehubungan dengan populernya Big Data di tahun yang belakangan ini, untuk terdapat kriteria baru yang menilai apakah teknik data masking modern layak untuk digunakan dalam konteks Big Data. Teknik data masking tersebut harus dapat mengakomodir atau memenuhi 5 kriteria berikut. Yang pertama adalah utilitas data. Utilitas data adalah data tersebut dapat digunakan sebagai dummy data pada keperluan testing ataupun pada keperluan analitik untuk menggali business insight. Yang kedua adalah mempertahankan relasi data atau referential integrity. Data harus dapat mempertahankan referential integrity agar menghasilkan data analitik yang akurat dan realistis. Yang ketiga adalah bermanfaat untuk proses bisnis. Data yang telah dimasking harus sesuai dengan model bisnis suatu perusahaan agar dapat menghasilkan manfaat untuk bisnis tersebut. Yang keempat adalah mudah digunakan. Teknik data masking harus bisa menyeimbangkan antara keamanan dan utilitas data agar dapat digunakan untuk keperluan analitik tanpa adanya resiko exposure dari data yang sensitif. Yang kelima adalah fleksibel. Data tersebut harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk analitik. Next. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan literatur review, berikut adalah hasil dan pembahasan dari literatur review tersebut. Nah, kami telah menemukan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi spektrum data masking. Yang pertama adalah jumlah data. Jumlah data memiliki peran yang sangat besar dalam spektrum data masking karena beberapa metode data masking yang ada tidak kompatibel dengan dataset yang kecil. Seperti pada contohnya yaitu shuffling. Yang kedua adalah detail dari dataset yang memuat karakteristik dari data yang ingin dimasking, seperti constraint data, algoritma generasi data, dan jumlah digit yang ingin kita masking. Yang ketiga atau yang terakhir adalah arsitektur data masking yang memuat rancangan dari metode data masking yang digunakan. Arsitektur data masking pada umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu on-the-fly server-to-server arsitektur, di mana data masking ini dilakukan pada saat proses transfer data atau pada saat user meminta data dari database. Dan in situ arsitektur, di mana database utama melakukan sebuah cloning dan hasil cloningannya ini mengikuti aturan data masking. Sehingga apabila user memiliki atau ingin mendapatkan data dari database, maka data yang diambil merupakan data dari database cloning. Nah, untuk conclusion-nya sendiri, kami bisa menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa setiap teknik data masking memiliki use case-nya tersendiri dan dapat dialokasikan ke dalam area di antara 2 dari 3 spektrum, terutama dalam konteks big data. Ketiga spektrum tersebut adalah performance, security, dan usability. Salah satu contohnya adalah teknik data masking in-book yang merupakan gabungan beberapa teknik masking konvensional. Metode ini dinilai hanya mampu mengakomodasi security dan performance dari spektrum ini dengan mengorbankan usability dari data yang telah dimasking. Pengorbanan ini terjadi karena teknik in-book menghancurkan tabel substitusi setelah proses masking yang selesai. Alhasil, data tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan business intelligence untuk menghasilkan business insights. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.